Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah tematik hadis, yakni Bapak Samsul Arifin alladzi sami'na wa ata'na. Dan tak lupa pula yang saya hormati teman-teman ilmu hadis IAIN Madura alladzi ahbabna. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat beliaulah kita bisa bertemu lagi, bertatap muka di tempat yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini. Kedua kalinya shalawat wassalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya beliau kita bisa diangkis dari alam kebodohan menuju alam ilmuwan yang mana kita rasakan pada pagi hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang hadis kepemimpinan wanita. Di sini teman-teman ada 3 poin. Yang pertama yaitu pandangan Islam terhadap kepemimpinan wanita dalam negara berdasarkan hadis. Yang mana Islam tidak secara mutlak melarang wanita menjadi pemimpin negara. Perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul karena perbedaan dalam memahami hadis dan konteks sejarah. Sebagian ulama menafsirkan hadis secara tekstual, ada juga yang menafsirkan dengan kontekstual, bahwa hadis tersebut bersifat situasional. Selain itu, Al-Quran juga mengisahkan kepemimpinan bijaksana Ratu Bilqis, dan sejarah mencatat peran penting beberapa pemimpin wanita muslim. Oleh karena itu, yang lebih penting dalam kepemimpinan adalah keadilan, kemampuan, dan tanggung jawab sesuai ajaran Islam, bukan jenis kelamin semata. Kemudian poin yang kedua yaitu hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam perdebatan kepemimpinan wanita. Perdebatan mengenai kepemimpinan wanita dalam Islam didasarkan pada berbagai hadis dan ayat Al-Quran yang ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama. Hadis Abu Bakrah sering dijadikan dasar larangan, namun sebagian ulama melihatnya sebagai pernyataan kontekstual saja, bukan hukum mutlak. Ayat tentang laki-laki sebagai pemimpin lebih relevan dalam ranah rumah tangga, bukan pemerintahan. Sejarah juga mencatat peran penting wanita dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman kepemimpinan wanita dalam Islam harus mempertimbangkan konteks sejarah dan pendekatan komprehensif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan poin yang terakhir yaitu relevankah hadis tentang kepemimpinan wanita dalam konteks sosial dan politik modern. Perdebatan tentang kepemimpinan wanita dalam Islam terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik modern. Banyak ulama menafsirkan hadis secara kontekstual, melihat bahwa kepemimpinan lebih tergantung pada kapasitas dan integritas daripada jenis kelamin. Sejumlah negara muslim telah memiliki pemimpin wanita tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman hadis tentang kepemimpinan harus mencakup perspektif sosial dan politik, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan umat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.